asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan acara kita pada hari ini. Selanjutnya salam dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan ke puncak pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang hari ini diwakilkan oleh Wakil Kesiswaan. Seterusnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang sempat hadir pada acara siang kita ini. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada siang ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Resmi Agusti. Kepada Ibu Resmi disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita selanjutnya yaitu sepatah kata dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Bidang Kesiswaan. Kepada Ibu Dona disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah yang masih memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan desiminasi dari calon guru dari guru penggerak yang ada di SMP 14 Wasatan, yaitu Ibu Nurika Putri dan Ibu Yulzi Ariska. Mudah-mudahan nanti ibu kita tersebut bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Kemudian salawat dan iring salam tidak pernah bosannya kita haturkan kepada pimpinan maksudnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk sepatah kata tentang desiminasi dari para guru penggerak yang merupakan mungkin tugas dari Bapak Ibu untuk desiminasi pada saat ini itu tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh ibu-ibu kita itu akan bisa kita menerapkannya di sekolah kita masing-masing.
sehingga nanti di sekolah ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah kita. Jadi untuk selanjutnya untuk presentasinya desiminasi pada saat ini saya buka secara resmi. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhir, dari awal sampai akhirnya, maka kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rama. Bagian kepada Bapak Rama disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya al-awwalin ya akhiral akhirin ya ya rahim masakin ya rahman rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum اللهم إنا نسألك حسنة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرات الموت والنجاة من العفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam. Kita persilakan kepada Ibu Yozi Ariska dan Ibu Dona Eka Putri untuk mempresentasikan budaya positif yang sudah dibuatnya. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum SMP 14 Solo Selatan dan beserta Ibu Wakasis, teristimewa untuk Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir dalam kegiatan desiminasi budaya positif yang kami lakukan. Di tengah-tengah saatnya untuk pulang, tapi Bapak Ibu masih bersedia untuk menunggu kami untuk presentasi. Bapak Ibu, perkenalkan saya di sini Yozi Ariska, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan menyampaikan sedikit berbagi mengenai desiminasi budaya positif modul 21.4. Tujuan saya menyampaikan desiminasi ini adalah karena memang ini tugas dari pendidikan yang saya jalankan untuk membuat aksi nyata budaya positif yang ada di sekolah. Terus yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan selama pendidikan, karena
memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Sama ya Bapak Ibu yang dikatakan Ibu Dona tadi, kalau tugas kita sebagai pendidik di sini hanyalah menuntun. Kita tidak bisa merubah dasar anak itu sendiri. Ya, ibarat sekolah ini seperti ladang, seperti sawah. Nah, anak murid itu adalah benih padi yang akan kita tanam. Dan petani itulah mengibaratkan kita sebagai pendidik. Coba Bapak Ibu kita renungkan kembali. Kita punya lahan yang bagus, tanah yang subur, benih yang unggul, tetapi tidak dapat perlakuan dari petani. Tidak dilakukan di petani tidak menyiram, tidak memberi pupuk. Apakah benih itu bisa tumbuh dengan subur? Mungkin enggak ya Bapak Ibu ya. Karena seperti itulah kita sebagai pendidik, mereka dititipkan di sini, kita tuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak dapat merubah mindset mereka, dasar mereka, karena anak itu sudah terlahir dengan bakat dan potensinya sendiri. Mereka punya karakternya sendiri dan mungkin mereka juga punya cita-citanya sendiri. Ya, kita hanya menuntun mereka. Kamu besok mau jadi apa? Aku mau jadi dokter, Bu. Ya, dokter yang bagaimana? Ya, kita tuntun. Jadi dokter jangan sombong, jangan angkuh, ramah kepada orang. Nah, disitulah tugas kita menuntun anak didik kita. Tetapi merubah karakter dia itu perlu proses yang panjang, ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ada konsep utama budaya positif. Ada 6 materi yang saya pelajari selama pendidikan calon guru penggerak. Ini butuh waktu 2 minggu kami memahami materi ini, tetapi saya di sini hanya menyampaikan bagian dasar-dasarnya ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang lebih dalamnya lagi, kita di sini mungkin sharing, kita berbagi. Karena untuk dalam waktu 1 jam ke depan mungkin untuk membahas semua 6 ini butuh yang sangat lama Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, sekarang Yesi punya permainan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Yesi minta apanya? Bapak Ibu punya 1 benda. Di dalam benda itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan memberikannya ke siapapun. Yang namanya berharga itu nggak akan mau ya diberikan. Boleh Bapak Ibu mau dipikirkan produksinya ya. Bapak Ibu silakan pikirkan 1 benda yang Bapak Ibu anggap itu adalah paling berharga bagi Bapak Ibu, paling Ibu cintai. Silakan Bapak Ibu gempalkan tangannya, pikirkan bendanya. Udah apa yang Bapak Ibu anggap itu paling berharga. Sekarang Yosi akan benda mati atau benda hidup? terserah Bu Enda, terserah, tetapi dia dalam genggaman Bu Enda. Saya sekarang Yosi akan mengontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong dong buka tangannya. Bapak Ibu tolong buka tangan. Bapak Ibu masih kukuh ya, masih tidak mau membuka tangannya. Jatuh. Jatuh. Oh iya. Bapak Ibu tolonglah. Tolong Yosi nanti Yosi kasih uang 1 juta. Masih juga? Tidak mau ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak mau buka, nanti Yosi hukum, Yosi tinju. Kalau enggak, nanti Yosi bisa Yosi hardik Bapak Ibu. Yosi mau nanti Yosi akan bunuh Bapak Ibu. Mau? Ternyata Bapak Ibu tidak mau membuka. Ya Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu masih tetap masih tetap meyakini, masih tetap teguh dengan pendirian Bapak Ibu untuk tidak mau membuka yang berharga bagi Bapak Ibu. Nah, seperti itu juga lah anak-anak kita Bapak Ibu. Walaupun kita bilang, "Hei, kamu masuk kelas ya. Hari ini saya belajar hari ini. Kamu harus mencatat, duduk manis di sini." Udah kita gitukan. Udah kita gitukan. Mereka tetap juga. Cicil apa ya? Jalan sini, jalan situ. Udah kita nanti Bapak kasih kamu nilai 100, duduk yang baik dan kita kasih hadiah. Udah
dia akan tetap sesuai dengan apa yang dia yakini. Baik. Nah, disinilah terjadinya perubahan paradigma ya Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma yang menurut Dr. William Glasser tadi, ilusi guru mengontrol murid. Ketika guru mengontrol murid, kamu Afdal harus nanti ya pakai bajunya harus rapi ya. Nah, kita di situ sebagai kontrol. Anak tidak suka dikontrol-kontrol, apalagi kalau Bapak Ibu bisa memahami antara perempuan dengan laki-laki, itu perlakuannya pasti berbeda. Anak yang laki-laki ya Bapak Ibu, dia tidak suka diperintah-perintah, dia tidak suka disuruh, apalagi ketika Bapak Ibu memerintahkannya di saat posisi perempuan ataupun orang lain ada di ruangan itu. Karena mungkin Bapak Ibu yang laki-laki, Bapak yang laki-laki mungkin bisa ya, karena anak laki-laki itu emang tidak suka dia diperintah-perintah. Tapi biarkanlah dia, karena di masa remaja ini, di usia anak SMP ini, anak laki-laki tidak akan memikirkan bagaimana masa depan dia. Dia nanti akan tumbuh dan berpikir di saat usianya sudah mencapai 17 tahun. Itu menurut dari psikolog anak seperti itu. Tetapi beda dengan perempuan. Perempuan ini dia suka perlakuan lembut, mereka suka dihargai, mereka suka diperhatikan. Misalnya ada anak, Bu, dia rancak Bu. Kadang kita akan gitu. Sebenarnya mereka minta perhatian. Iya rancak dan marah kata itu sebenarnya itu Bu, itu anak perempuan. Kadang dia pakai gini. Nah, katanya itu sebenarnya minta perhatian Bapak Ibu. Karena dia pengen diperhatikan, pengen ditegur, tetapi itu kita punya prinsip berbeda-beda. Ya Bapak Ibu. Terus bahwa semua positif bermanfaat. Misalnya Bapak Ibu pergi ke bank, di sana diwajib untuk pakai masker. Atau misalnya Bapak Ibu pakai mengendarai sepeda motor, wajib pakai helm ya, supaya nanti ada manfaatnya, kita tidak terjadi kecelakaan. Jadi itu ilusinya. Ilusi ketiga, baik Bapak Ibu, yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya kita ya Bapak Ibu, karena kita yang dewasa kita paksakan anak semuanya. Tetapi anak itu tidak bisa dipaksa-paksa. Lanjut. Nah, perubahan paradigma ini yang pertama adalah membangun budaya positif sekolah. Budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu. Ya, mungkin sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, budaya positif yang kita lakukan. Pertama, ketika kita berdiri di depan gerbang menjemput mereka dengan senyum, dengan sapa, itu sudah kita lakukan budaya positif yang ada di sekolah. Mereka merasa ketika disenyumin oleh Bu Ani jadi senang, rasa nyaman, rasa pengen belajar. Nah, itu sudah kita lakukan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif yang kita lakukan lagi, misalnya sholat berjamaah, sholat zuhur, sholat duha berjamaah, dan masih banyak yang lain. Yang kedua, disiplin sangat berkaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Lanjut. Apakah makna disiplin? Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu disiplin? Disiplin itu Ini bahasa disiplin. ya, apa itu disiplin? Oke. Melakukan sesuatu sesuai dengan Aturan yang ada. Ya. Ini Bapak Ibu, terima kasih Pak Eta. Katanya di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan, sifat positif manusia, kebajikan. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam proses belajar Pancasila seperti nilai gotong royong, mandiri, bernalar kritis, beriman dalam takwa,
Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Nah, ini 3, kita masuk kebutuhan dasar manusia. Kalau manusia itu perlunya cinta ya Bapak Ibu, perlunya disayang, perlunya dicintai, terus adanya penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Oke. Nih, biasa ada satu kasus Bapak Ibu. Ibu Irma, guru kelas 6 SD di SD 20 Sepaku, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Raka. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Raka yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Irma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Raka melakukan hal itu? Apa menurut Bapak Ibu kira-kira kenapa si Raka ini mengambil dan memaksa makanan teman-temannya? Bisa ada uang belanja, bisa memang bisa ada uang belanja karena ada merupakan kebiasaan. Setelah itu jadi perhatian. Kayak sebab Ya, banyak ya Bapak Ibu. Nah, inilah ada 5 penyebab dia si Raka kenapa mengambil makanan temannya. Yang pertama, Raka tuh lapar. Orang tuanya tidak membawa yang bekal makan siang. Ya, karena dia lapar, orang tua tidak ada memberi makan, tuh dia meminta. Terus yang kedua, teman Raka jadi perhatian Raka. Oh, dia membuat supaya mereka diperhatiin, dicintai. Makanya, Raka kok ngambil jadi perhatian. Jadi dia senang digituin. Nah, yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ya, sama ya Bapak Ibu, ketika anak kamu lagi, bully lagi, dia jadi merasa hebat. Oh, saya masuk kantor lagi. Dan hebat. Katanya gitu ya, Pak. Dan hebat. Dan risiko yang paling berkuasa. Dan ada rajin saya lah anak yang paling ditakuti. Saya yang paling jago. Nah, itu ada rasa dia merasa dirinya memiliki kekuatan. Ya, Bapak Ibu. Yang keempat, Raka merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ya, kadang mungkin dibekali sama orang tuanya yang instan aja. Ternyata temannya ada bawa ayam atau daging, makanya dia pengen juga mau minta makanan temannya. Yang kelima, Raka hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Kadang ada juga ya anak-anak. Kita udah jengkel, udah kesal, dia pasti juga tertawa. Nah, itulah 5 kenapa si Raka tadi melakukan kesalahan mengambil bekal temannya. Nah, motivasi perilaku manusia tadi ya Bapak Ibu, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Lanjut. Nah, hukuman dan sanksi tadi ya Bapak Ibu, ini ada apa? Contohnya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA. Yang tergagap dan hadir luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaannya. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan
ujung hidungnya. Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Iya. Kenapa? Karena menghukum. Ya, Karena menghormati siswa Siva di depan kelas. Ya, yang mempermalukan, Mematikan karakter Siva. mematikan karakternya ya. Nggak boleh menuntut kata lingo. Ya, apalagi memindahkan dia. Nah, yang kedua, menurut Anda Tindakan Pak ya. tindakan Pak Bapak tersebut terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, itu adalah hukuman karena Bapak tersebut telah membuat si IPA jadi malu. Ya, Bu, lanjut. Nah, di sini tadi udah ada ya hukuman dan konsekuensi. Ya, tadi sedikit masalah restitusi. Mungkin restitusi ini emang butuh waktu yang panjang, proses yang panjang. Mungkin kita sebagai pendidik karena kita tidak memiliki sifat seperti malaikat ya Bapak Ibu, tetapi di dalam calon guru pendidikan, guru penggerak ini kita memang dituntun sebagai malaikat. Jadi kita emang benar-benar melakukannya Bapak Ibu. Jadi ya, ya karena itu Bapak Ibu. Karena kita dituntut, karena kita tidak tahu latar belakang anak. Karena Bapak Ibu, karena banyak biasanya anak-anak yang bermasalah itu mungkin Dari latar lingkungan. belakang keluarganya, dari lingkungan, perlakuan ayah dan bundanya, kesibukan ayah bundanya, makanya dia membuat sensasi di sebuah sekolah agar dia menjadi diperhatikan. Itu maksud kebanyakan di sekolah kita. Mungkin sedikit tambahkan Bu Yazid. Iya Bu. Kita tidak bisa memperlakukan anak di sekolah ini sama karena setiap anak itu pasti berbeda. Sejatinya kita guru mapel harus mengenal anak sampai ke lingkungan rumah tangganya. Kan itu belum pernah kita lakukan. Artinya sebelum kita masuk kelas kita tidak tahu karakter anak seperti apa. Oh, dia tidak bikin tugas, kita hanya mencet kenapa tidak bikin tugas, kenapa tidak bikin tugas. Ternyata alasannya ada. Dia harus bekerja untuk orang tua. Mungkin tidak makan dari sarapan dari sekolah sampai di rumah tidak makan lagi karena memang yang dimakan itu tidak ada. Atau besok dia libur, kenapa dia libur? Karena kan libur kemarin, kita hanya mencet kenapa dia libur kemarin. Ternyata dia harus libur untuk menggantikan para orang tua mengasuh adik di rumah, orang tuanya pergi ke sawah. Jadi seperti itu, karena memang banyak sekali kelalaian kita karena memang kita dituntut, ya kita dituntut harus mengenal anak sampai ke lingkungan rumah tangganya. Kalau kulit Memang harus benar tuh. Kan doplanan, jangan-jangan. entah udah tidur pelajaran kan. Kemudian gaji guru yang cocok mereka. Jadi imbalannya ditanya. Pilihan kita sudah menjatuhkan sebagai seorang guru. Tugas guru Iko yang nyapa. Kalau sebagai guru Iko yang harus belajar. Memang modal untuk menjadi pengajaran aku tidak hanya di sekolah tapi sampai ke lingkungan rumah tangga yang dituntut. Itu yang dia jawab. Benar. Sebenarnya. Benar yang dikatakan Bu Hani tadi ya, karena Sebenarnya pemerintah telah menyewakan tugas guru ini. Sedang mereka belajar lah dari negara lain. Bagaimana negara itu bisa menghargai guru? Sebenarnya pemerintah kita ada, bisa menghargai kita. ini apa ya kalau mereka Mereka bisa menghargai kita loh. kayak Kok video kedua aku banyak komen kok tidak mau. Ya, itu masuk ke YouTube mah. Iya. ya. Jadi kita jadi jangan kita di sekolah saja, tapi kita cari alasan dia kenapa seperti itu, mengapa dia melakukan seperti itu. Makanya kita dekati. Nanti makanya ada tindakan restitusi tadi. Kita dekati mereka karena setiap kita tanya dekat temannya, ada dia malu, karena dia tidak mau menjawab pertanyaan. Tetapi coba kita tanya. Nah, kita sebagai pendidikan sudah ada keinginan, memang keinginan kita menjadi guru. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti itu juga lah guru-guru di mana anak kita sekolah memperlakukan anak kita. Kita ke situ aja Bapak Ibu. Jadi ketika kita belajar memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, mudah-mudahan anak kita sendiri
sendiri juga diperlakukan sama dengan guru-gurunya. Ya Bapak Ibu ya, kita seperti itu. Jadi kita kembali lagi dengan tugas kita sebagai pendidik. Lanjut. Nah, yang ini tadi ya sudah Kak mengganti kertas ya. Lanjut, itu hukuman, konsekuensi. Ya, silakan. Nah, restitusi ini ada kita tadi sebagai penghukum, membuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Nah, yang penghukuman tadi ya, Bapak Ibu, kalau penghukuman biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu Bapak Ibu ketika kita hari mereka, dia di hari itu aja dia takut sama kita, tetapi di belakangan itu keluar dari kata-kata mereka, tetapi kita tidak sadari. Bapak Ibu lanjut. Nah, kasus pertama pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Membawa mereka di dalam forum yang besar ataupun di depan teman-temannya, di depan guru-gurunya, kita sudah menghukum anak secara mental, mereka sudah terganggu. Nah, adanya keyakinan kelas, ini nanti keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi biasanya Bapak Ibu nanti keyakinan kelas ini akan kita lakukan di dalam kelas bersama-sama anak murid kita. Tidak hanya wali kelas saja adanya keyakinan kelas, tetapi juga pada guru mapel ada keyakinan kelas agar nanti kontrak kita selama 1 semester dengan mereka berjalan lancar, karena kita sudah ada MOU atau kesepakatan bersama. Nah, di dalam budaya positif itu budaya positif Bapak, yang paling utama inti kecil adalah peraturan kelas. Itu yang menjadi inti dari budaya positif ini bisa terjalan kalau adanya peraturan. Ya. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Terus membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Itu kegunaan segitiga restitusi. Nah, yang tadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adanya validasi. Yang pertama kita menstabilkan validasi tindakan yang salah, terus menanya keyakinannya, baru menstabilitas identitasnya.
tahu kamu berbuat salah. Salah itu setiap manusia punya kesalahan. Jadi kita antar dulu dengan kata-kata seperti itu. Ibu tahu kamu salah. Jadi ibu juga pernah dulu seperti kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi ada perlakuan-perlakuan lembut. Nanti baru kita masuk ke lanjut di bagian validasi. Kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan ini. Jadi kita validasi lagi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Nah, jadi kita validasi. Makanya di dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kalau kita memandang-mandang kepala, sebenarnya emang gitu. Sebenarnya emang ya, saya bukanlah guru BK. Banyak ya Bapak Ibu. Nah, tetapi emang itulah tanggung jawab kita sebagai pendidik. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apakah yang kita percaya sebagai kelas atau program? Apa nilai umum yang disepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa nantinya, nak? Nah, itu kita tanyakan dulu mereka. Lanjut, udah ternyata Bapak Ibu. Jadi seperti itulah ya Bapak Ibu, budaya positif ini tidak akan berjalan lancar kalau seandainya Yosi aja yang bekerja. Tetapi kita sama-sama bekerja. Di saat anak A bermasalah, mungkin kita tanyakan, kenapa dia salah sama saya? Kenapa sama saya? Nah, Bapak Ibu, kalau sebaiknya ketika terjadi di dalam kelas, jangan dulu diserahkan kepada wali kelas ataupun ke waktu. Coba kita tanyakan kepada mereka, kamu tidak suka belajar sama saya? Coba dekati dulu, tanyakan dulu sama dia, kenapa dia bisa seperti itu. Emang sih Bapak Ibu butuh waktu, butuh menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, tetapi demi kita sebagai pendidik. Percayalah Bapak Ibu, ketika dia menjadi seorang yang sukses, ketika dia tamat Pak, Bu, nah dia akan mengingat kita sebagai gurunya yang terbaik. Beda nanti ya Bapak Ibu, ketika ada dapat orang gini, kok nah ini lalu saya mungkin ada luka yang pernah kita lakukan kepada dia. Tetapi ketika kita ketemu berpapasan di jalan, Pak ya, mereka masih ingat ternyata tidak ada rasa dendam atau benci yang tapi aneh itu, anak-anak ada tangan tuh ada yang bawa gitu. Sama anak-anak yang pintar yang jual uang, Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada tadi dalam penyampaian kata-kata yang tidak tepat atau perlakuan yang tidak tepat. Tadi Bapak Ibu bertanya-tanya dan PKS Brikim memerintah Bapak Ibu, itu tujuannya tadi hanyalah sebuah tips demi kelancaran tugas yang saya lakukan. Saya akhiri, banyak maaf. Saya akhiri membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu acara kita pada siang hari ini tentang dispensasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Yosi Ariska dan Ibu Dona Eka Putri. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran, khususnya dalam kelas kita masing-masing. Banyak maaf, sekian kita billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Ada lagi yang lain? Oke, Sarah. Sini, Sarah. Yang ketiga apa? Berpakaian secara rapi. Berpakaian rapi dan bersih. Berpakaian rapi dan bersih, sepakat? Jadi kita sama-sama sepakati kalau kita harus berpakaian rapi dan bersih. Ya, mesti pada Nomor 4 lagi, Bos. yang nomor 4 siapa? Santun yang berketukan dalam baik. Apa yang keempat? Santun dalam bertutur. Nah, jadi kita harus menyepakati kalau di dalam kelas ini kita harus santun dan dalam bertutur kata. Nah, lanjut yang kelima siapa lagi? Apakah sama kata kita yang kelima? Ayah. Silakan Ayah. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Jadi nanti di kelas 7D kita harus tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Sepakat ya? Jadi besok ini apapun mata pelajarannya kalian harus sepakat kalau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Ada lagi yang keenam? Apa yang keenam? Aktif Tetap semangat dalam mengikuti. Jadi aku bilang apa? Yang nomor 6 aktif dalam Aktif dalam kegiatan
tahu. Jadi Azam dan mewakili kalian semua, antum semua menyepakati bahwa ini kesepakatan kelas kita dan nanti akan kita tulis di kertas karton. Sepakat? Baik. Tujuan kesepakatan kelas ini adalah agar nanti kalian tidak hilaf ataupun tidak akan melaksanakan kesalahan-kesalahan yang sudah kita sepakati. Dengan adanya kesepakatan kelas ini, kalian bisa termotivasi. Oh iya, kemarin kan saya sudah sepakat harus kerjakan tugas. Oh iya, hari ini kan pakai bajunya pramuka. Kemarin saya kan sudah sepakat harus berpakaian yang rapi. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas ini membuat kita termotivasi untuk melakukan satu kebaikan. Baik anak-anak semua, terima kasih atas kesepakatan kelas yang kita lakukan hari ini. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam. Nasera tahu kenapa ibu panggil ke sini? Kami kemarin waktu pas perayaan semester kami mencontek Bu. Coba Nasera ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya di ruangan tersebut. Jadi waktu pas penilaian akhir semester itu kami membawa contekan ke dalam ruangan Bu dan ketahuan oleh pengawas. Oh, gitu. Nasera, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi apa yang Nasera lakukan hari ini sudah bagus. Nasera sudah jujur terhadap apa yang telah Nasera lakukan. Iya Bu, minta maaf. Kenapa Nasera sampai mencontek? Karena pelajarannya terasa sangat sulit Bu dan kami memutuskan untuk membawa contekan saat itu. Apakah tindakan yang Nasera lakukan itu benar? Salah Bu. Salah Bu. Saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya, apa yang akan Nasera lakukan? Saya akan belajar lebih giat lagi dan bertanya kepada guru mapel saat saya kurang paham tentang materi. Bagus, itu memang adalah solusinya. Bapak Ibu guru di sini pasti akan membantu Nasera untuk menjelaskan mana materi yang belum Nasera pahami. Lain kali tidak boleh lagi mencontek ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya Nasera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasera Fadlika. Saya dari kelas 9C. Setelah berdiskusi bersama Ibu Yozi, saya jadi merasa lega karena saya jadi bisa memahami betapa pentingnya itu bersikap jujur dan bagaimana cara menghargai orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.